Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan membahas 6 bulan pemakaian iPhone 15 Pro gue ini teman-teman ya. Jadi selama 6 bulan udah apa aja sih yang terjadi di iPhone 15 Pro gue ini? Entah dari performanya semakin menurun, apakah baterainya semakin turun drastis, ataukah masih tetap kuat teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pemesan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah kotak dari iPhone 15 Pro yang gua beli teman-temannya. Jadi untuk kode numbernya kalian bisa lihat sendiri di sini tuh ada PAA teman-temannya dengan warna black titanium karena gue suka banget dengan warna black titanium guys ya. Jadi kotaknya seperti ini ramping dan gue memang tipikal orang yang suka banget dengan kotak ramping seperti ini teman-temannya. Nah, kalau untuk storage-nya di 128 GB karena untuk varian 15 Pro ini dia tuh storage paling rendahnya di angka 128 GB guys ya. Ini kalau nggak salah gue beli itu tanggal 1 Mei kalau nggak salah teman-teman, 1 Mei 2024 guys ya. Jadi sekarang itu sebenarnya udah 6 bulan pemakaian iPhone 15 Pro gua guys ya. Sekarang kita langsung masuk ke gadgetnya. Kalau untuk gadgetnya seperti ini kalian udah tahu sendiri guys ya. Kalau untuk besaran layarnya masih tetap sama di angka 6,1 inci, tidak ada perbedaan dengan iPhone 11, iPhone 12 dan iPhone 13 karena dia sama-sama ukurannya 6,1 inci untuk besaran layarnya teman-teman ya. Tapi di iPhone 15 Pro ini sendiri dia udah ada yang namanya Dynamic Island. Oke guys ya. Nah, ini kita akan bahas secara bareng-bareng selama 6 bulan ini udah apa aja sih yang terjadi di 15 Pro gue ini teman-temannya. Nah, untuk informasi kalian, iPhone 15 Pro ini dipakai sama ibu bos ya, bukan gua. Jadi untuk pemakaian dia pastinya lebih ganas daripada gua teman-temannya. Jadi pemakaian dia tuh rata-rata untuk WhatsApp, kemudian untuk nonton atau untuk Instagraman, buka sosial media, kemudian main game teman-temannya. Jadi untuk pemakaiannya itu memang sangat aktif guys ya. Nah, di sini yang pertama-tama ingin gua cek itu adalah dari sisi body ya selama 6 bulan guys ya. Nah, gue pengen ngecek nih dari sisi body, kalian bisa lihat sendiri. Kalau untuk dari sisi bodinya di sini memang kelihatan tidak ada masalah sama sekali, tidak ada dent sama sekali. Tapi di sini gue melihat ada kayak nempel-nempel gitu teman-temannya. Gue nggak tahu nih apa guys. Ini kita lihat dulu teman-temannya, kita lihat bareng-bareng nih, kita lap dulu guys. Oke, di sini kita lap dulu. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang namanya dent sama sekali. Tapi gue memang melihat dia kayak ada mungkin bekas case teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat bareng-bareng. So far aman banget ya, nggak ada masalah sama sekali dengan iPhone 15 Pro ini dari sisi bodinya. Jadi gue bisa bilang selama 6 bulan ini ternyata iPhone 15 Pro ini dari sisi kekuatan materialnya ini ternyata masih sangat-sangat terjamin ya. Tidak ada lecet sama sekali, kalian bisa lihat sendiri guys. Tidak ada lecet ataupun dent sama sekali di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Gue banyak banget pakai case, tapi sampai terakhir ini ibu bos pakai case yang ini teman-temannya. Nah, case-nya yang ini dia pakai dan ini sangat protektif banget ya untuk iPhone. Tapi kalau gue bisa saran ke kalian, cari yang ininya bolong teman-temannya, lebih better sih. Ini tempat gue secara pribadi teman-temannya. Nah, kemudian sekarang gue ingin masuk dari sisi baterai. Seperti yang kita tahu kalau untuk iPhone 15 Pro sendiri, Apple itu sudah mengeluarkan klaim dari mereka bahwa untuk baterainya itu cycle count-nya di angka 1000 ya. Jadi kalau misalkan cycle count kalian tuh udah di atas 1000, itu artinya baterai kalian tuh udah mulai siap-siap harus diganti dengan yang baru guys ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian baterai. Di sini gue pengen cek untuk baterai cycle count-nya selama setengah tahun ini berapa sih pemakaian. Nah, di sini baterai health-nya tuh masih normal teman-teman. Kemudian kalau gua cek di sini itu untuk kapasitasnya masih di angka 100%, baterai health-nya tuh masih tertulis normal. Kemudian cycle count-nya di angka 203. Setengah tahun 200, berarti setahun dia 400. Berarti kalau 2 tahun dia 800. Jadi kalau gua hitung-hitung ini umurnya mungkin sekitar 2 tahun 3 bulan ya kalau untuk dari cycle count yang tertera di sini. Nah, untuk informasi kalian, pemakaian iPhone 15 Pro ini lumayan ganas sih menurut gue secara pribadi. Artinya memang dipakai sangat aktif ya. Beda sama gue yang memang untuk iPhone 13 yang lagi ngerekam ini, karena bukan iPhone utama gue tuh pemakaiannya itu sekedar santai doang, paling sehari 3 jam doang atau 4 jam. Nah, tapi kalau untuk iPhone 15 Pro ini sendiri untuk sehari-hari, hari ini dipakai 7 jam 38 menit ya, sejak 24 jam terakhir. Kemudian gue pengen ngelihat last 10 days, 10 hari terakhir itu rata-rata dipakai sama ibu bos di angka 6 jam 56 menit. Kita simpulkan di angka 7 jam. Jadi
Pemakaian sehari-hari itu 6-7 jam, teman-teman. Ngecasnya itu bisa 2 kali ya. Kalau misalkan pakainya aktif banget itu bisa 2 kali, tapi kalau misalkan pakainya santai atau banyak kerjaan, jarang banget pegang iPhone, itu ngecasnya cuma sekali doang guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri pemakaian paling banyak itu Instagram, Garden Skips, game, kemudian WhatsApp, PD, dan lain-lain teman-teman. Nah, untuk cycle count-nya sendiri kalian bisa cek di sini di angka 203. Jadi cycle count itu pemakaian 100% habis ya. Jadi kalau misalkan kita ngecas di angka 100, kemudian kita udah pakai 30%. Kemudian kita pakai lagi 20%, kan pemakaiannya baru 50. Nah, kalau kita udah pakai di angka 100% baru dihitung 1 teman-teman. Jadi bukan setiap kali ngecas itu dihitung 1, bukan. Tapi 100% tuh udah dipakai habis. Jadi misalkan kalian pakai 30% nih, kemudian kalian tidur, kemudian kalian bangun, kalian pakai lagi sebesar 70%. Nah, itu baru dihitung cycle count 1 teman-temannya. Nah, bagi gue secara pribadi, cycle count 203 ini menurut gue secara pribadi itu memang sangat-sangat pros sih menurut gue ya. Maksudnya dipakai secara aktif, dan ini bagi gue kalau gue yang pakai 15 Pro ini, gue bisa bilang cycle count iPhone gue ini di angka mungkin 170 atau 160, karena gue nggak seaktif itu ya main iPhone dibandingkan sama ibu bos teman-temannya. Nah, kemudian sekarang gue masuk dari sisi performa ya. Untuk performa sebenarnya gue nggak mau banyak ngobrol ya, karena bagi gue secara pribadi ini udah nggak zamannya lagi kita ngomongin tentang performa di iPhone 15 Pro ya. Tapi ini gue coba untuk mainkan game Mobile Legends bareng-bareng sama kalian teman-teman ya. Halo guys, jadi sekarang kita udah di in-game Mobile Legends. Kalian bisa lihat sendiri kalau untuk dari sisi display basicnya di sini high frame rate-nya ultra, kemudian kalau untuk grafisnya ultra. Jadi kita main di titik tertinggi untuk grafik Mobile Legends teman-teman. Ini kita coba mainkan dulu guys ya. So far enak sih, nggak ada masalah sama sekali. Tapi gue ngerasa memang suhu panasnya agak sedikit tinggi ya pas gue download resources tambahan lagi teman-temannya. Langsung dihajar sama mereka nih. Anjir, langsung hancur towernya bos. Keren banget guys ya. Aduh. Jadi kita lanjut main lagi teman-teman ya. Oke guys, jadi ini kayaknya kita udah di ujung pertandingan teman-temannya. Ini tuh gua main udah hampir sekitar 7 menitan. Gua pakai sinyal wifi di angka 60% ya kalau untuk baterainya teman-temannya. Untuk permainannya enak banget, nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang gue rasakan memang kalau untuk suhu panasnya nih sangat-sangat mengganggu ya, karena gua habis ngedownload resources dari eksternalnya teman-temannya. Wah, ini nyaris meninggal kita guys ya. Aduh, sakit banget guys. Aduh, sakit banget guys. Gila guys ya. AFK lagi 2 temen nih. Jadi kalau untuk suhu panasnya pas gua download additional resources lumayan ya di sini teman-temannya, di bagian belakang ini lumayan banget panasnya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngedownload additional resources itu nggak ada masalah sama sekali. So far aman-aman aja guys ya. Jadi ini kita main selama 8 menit teman-temannya, selama 8 menit. Baterai tadi di angka 80% ya. Jadi untuk grafik tertinggi sekarang di angka 56%. Jadi sebenarnya kalau 10 menitan itu habisnya 4% teman-temannya. Menurut gua secara pribadi untuk dari performanya nggak ada permasalahan sama sekali sih untuk dari iPhone 15 Pro ini selama 6 bulan teman-temannya. Nah, tapi di sini gue ingin informasikan ke kalian yang paling gue suka dari iPhone 15 Pro sekarang ini tuh adalah optimalisasi dari yang namanya iOS 18.1 terbaru, termasuk ada yang namanya AI teman-teman. Jadi kalau untuk AI sekarang memang untuk di 15 Pro itu adalah iPhone yang paling rendah yang bisa mendapatkan atau menjalankan AI Apple Intelligence teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi untuk 15 Pro ini selama 6 bulan ini teman-temannya, termasuk dari sisi kamera dan lain-lain, itu gue merasakan tidak ada yang namanya permasalahan guys ya. Dari material, gue bisa bilang ini bagus banget ya. Jadi untuk lecetnya tuh sangat minim banget. Kemudian untuk dari sisi performa, gue nggak bisa ngomong karena pas gue tanya sama ibu bos ada nggak kekurangannya, dibilang kagak ada guys. Ketiga, displaynya menggunakan refresh rate 120 Hz yang menurut gue secara pribadi udah sangat bagus banget ya, smooth. Kemudian OLED-nya ini, panelnya ini udah sangat tajam, bagus banget. Kemudian dari sisi kamera juga nggak ada permasalahan sama sekali. So far bagi gue oke-oke aja, enak banget. Kemudian untuk dari optimalisasi iOS the best. Kemudian dari sinyal udah 5G.
So far selama 6 bulan pemakaian gue tidak mengalami yang namanya penurunan performa. Yang gue rasakan masih konsisten tetap menjadi salah satu iPhone yang terbaik teman-temannya di kelas flagship. Nah, kalau kalian tanya ke gue kekurangannya apa, ya paling gue bisa bilang kalau bisa baterainya ditambahin 1000 mAh lagi lah biar enak. Itu aja sih teman-teman. Jadi so far kalau untuk 15 Pro di 6 bulan pemakaian ini gue tidak menemukan yang namanya permasalahan. Memang sejujurnya sampai detik ini adalah iPhone pertama yang kalau kalian tanya ke gue kekurangannya apa, gue bisa bilang nggak ada, karena memang sama sekali nggak ada, dan pemakaian gue itu bisa di-provide dengan maksimal, bahkan melebihi apa yang gue butuhkan teman-temannya. Nah, sayangnya untuk iPhone 15 Pro ini udah nggak ada produksi baru lagi, jadi sekarang itu yang beredar di pasaran itu adalah batch produksi terakhir, karena Apple sudah memutuskan untuk menghentikan produksi iPhone 15 Pro yang terbaru teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini tentang 6 bulan pemakaian iPhone 15 Pro. Memang sekarang untuk 15 Pro ini udah mulai langka dan tidak ada lagi barunya. Kalau kalian nanya ke gue, bang dibeli nggak? Gue bisa bilang beli aja. Kalau misalkan kalian punya uang untuk beli yang Pro Max juga nggak kenapa-kenapa, beli aja. Karena bagi gue secara pribadi 15 Pro dan 15 Pro Max itu adalah salah satu iPhone yang terbaik. Gue bahkan nggak butuh untuk beli iPhone 16 dulu, karena ini masih mencukupi semua kebutuhan gue teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye-bye.